Shalom semuanya, perkenalkan nama saya adalah Jessica dan saya adalah salah satu representatif dari tim Next Gen Illuminations Indonesia yang adalah penyelenggara acara pada malam hari ini. Di hari yang berbahagia dan bersejarah ini, yaitu di hari kemerdekaan, kami mengadakan konser amal virtual yang berjudul Menjelang Fajar, Terang Bagi Bangsa. Suatu konser puji-pujian yang bertujuan untuk menggarisbawahi pentingnya misi penerjemahan Alkitab bagi setiap gereja. Mengangkat tema persatuan dalam perbedaan yang adalah detak jantung negara kita. Kami rindu hari ini untuk mempersembahkan bukan sekedar suatu pertunjukan, namun sebuah ajakan bagi setiap gereja, setiap denominasi, setiap orang percaya di tanah air untuk bergabung dengan satu hati, satu suara, menaikkan pujian, syukur, dan doa kepada satu-satunya Tuhan yang kita sembah, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Harapannya, dengan rangkaian acara yang telah kami susun, saudara dapat mengenal lebih lanjut tentang misi penerjemahan Alkitab dan tergerak untuk ikut berpartisipasi dalam membagikan pengenalan akan Kristus kepada setiap suku dan bahasa di Indonesia. Kerinduan kami adalah untuk dapat mewujudkan gambaran di Wahyu 7, di mana berkumpullah begitu banyak orang dari segala bangsa, suku, kaum, bahasa, dan mereka semua berdiri di hadapan tahta Anak Domba, tersungkur dan menyembahnya, berkata, puji-pujian dan kemuliaan, hikmat dan syukur, hormat dan kekuatan dan kekuasaan bagi Allah kita sampai selama-lamanya. Amin. Pekerjaan penerjemahan Alkitab pertama kali dilakukan sekitar tahun 250 sebelum Masehi, ketika sekelompok sarjana Yahudi menerjemahkan Alkitab berbahasa Ibrani ke dalam bahasa Yunani, yang waktu itu merupakan bahasa sehari-hari yang dikenal oleh kebanyakan orang Yahudi. Terjemahan itu juga dikenal sebagai Septuaginta. Di tanah air kita sendiri, Alkitab pertama kali diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu kuno pada awal ke-17, di mana bahasa Melayu merupakan bahasa yang paling dominan yang digunakan sehari-hari oleh masyarakat di Nusantara pada saat itu. Penerjemahnya sendiri bernama Albert Cornelius Duell, di mana kitab pertama yang diterjemahkan pada saat itu adalah Injil Matius. Selain itu, masih ada banyak lagi penerjemah-penerjemah lainnya yang dipakai oleh Tuhan untuk menerjemahkan Alkitab ke dalam bahasa-bahasa modern yang kita pahami. Pengabdian dan pelayanan mereka lah yang memberikan kisah tentang Allah dan umatnya untuk tetap hidup sampai saat ini. Beberapa dari kita mungkin berpikir bahwa pekerjaan ini sudah selesai. Saya sendiri pun berpikir demikian sebelumnya. Namun ternyata privilege yang saat ini kita miliki belum dapat dinikmati oleh banyak saudara-saudari kita di tanah air. Berdasarkan data tahun 2020, 10% dari total bahasa di dunia yang sampai saat ini belum memiliki Alkitab dalam bahasa mereka sendiri berasal dari Indonesia. Dan dari 719 bahasa di Indonesia, hanya ada 33 bahasa yang memiliki terjemahan Alkitab lengkap dari Kejadian sampai Wahyu. Sebuah fakta yang secara pribadi mengejutkan buat saya, karena sama sekali tidak terpikirkan bahwa masih ada begitu banyak saudara kita di luar sana yang tidak memiliki akses terhadap Alkitab dalam bahasa yang mereka pahami. Untuk itulah Illuminations dibentuk, suatu aliansi kolektif dari 10 lembaga-lembaga penerjemah Alkitab di dunia, seperti American Bible Society, Lutheran Bible Translators, dan juga Wycliffe yang di Indonesia terafiliasi dengan Kartidaya. Kami menyadari
bahwa pelayanan ini tidak dapat diselesaikan oleh segelintir kelompok saja. Misi ini membutuhkan peran aktif dari seluruh tubuh Kristus, terlepas apapun latar belakang dan denominasinya, dengan satu tujuan yang sama, agar semua orang dapat memiliki akses terhadap Alkitab dan dapat mengenal secara pribadi akan firman-Nya yang berbicara melalui bahasa ibu yang mereka pahami. Kami harap saudara dapat menikmati acara pada malam hari ini. Kiranya nama Tuhan saja yang dipermuliakan, kasih karunia Kristus menyertai kita semua. Halo saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, pada kesempatan kali ini kami ingin mengundang Anda untuk dapat berkontribusi dalam pekerjaan besar yang sedang Tuhan kerjakan untuk bangsa ini. Pelayanan ini tentu memerlukan biaya yang cukup besar, terutama untuk memfasilitasi para penerjemah yang berada di daerah atau di ladang misi. Salah satu cara untuk dapat berkontribusi untuk pelayanan ini tentunya adalah lewat donasi. Donasi Bapak dan Ibu bisa lakukan lewat men-scan QRIS atau QR Code Indonesian Standard yang ada di link depan Bapak dan Ibu. Menggunakan e-money atau e-wallet yang sudah terdaftar di Bank Indonesia, Bapak dan Ibu bisa melakukan donasi sekarang juga. Di samping itu, Anda juga bisa berkontribusi dengan membeli merchandise kami berupa polo shirt dan tote bag yang merupakan kerjasama kami dengan Benelux, di mana seluruh keuntungan dari merchandise ini akan kami langsung alokasikan untuk penerjemahan Alkitab di Indonesia. Anda bisa membeli polo shirt dan tote bag kami lewat Tokopedia Benelux atau melalui link yang ada tertera di depan Anda. Ayo beli sekarang! Satu kali, seorang penerjemah lokal yang bekerja bersama dengan kami di Sulawesi Tengah begitu terkejut ketika mendengar hasil terjemahan di dalam bahasanya tentang Kisah 4 ayat 12 yang berbunyi demikian, bahwa sesungguhnya di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang bisa menyelamatkan kecuali dalam nama Yesus. Lalu ia bertanya, sungguhkah artinya demikian? Dia seperti baru mengerti. Dan ketika fasilitator penerjemahan menjelaskan, iya, ini artinya. Lalu dengan heran dia bertanya, lalu mengapa orang-orang percaya di daerah kami harus pergi ke kuburan keramat di tengah danau untuk memberikan persembahan setiap tahunnya agar kami tidak celaka? Sejak saat itu, ibu ini tidak pernah melakukan hal itu kembali. Bahkan, ia memberitahukan kepada orang-orang di kampung bahwa tidak perlu lagi pergi ke kuburan keramat di tengah danau. Mengapa firman Tuhan perlu diterjemahkan ke dalam bahasa yang paling dimengerti? Supaya setiap orang tahu apa yang Tuhan mau melalui firman itu. Sehingga mereka bisa melakukan dengan tepat seperti apa yang menjadi isi hati Tuhan. Wahyu pasal yang ke-7, ayat yang ke-9, sampai dengan ayat yang ke-12. Orang banyak pas sekali menyanyi puji Allah dengan domba anak. Habis itu, beta lihat orang paling banyak pas sekali. Macam dengan pasar di pinggir pantai, sampai sembisa reken lain. Dong tu dari segala bangsa, suku, mata rumah, dan bahasa di dunia. Dong pakai baju panjang luar warna putih, dan satu-satu ada pegang jaga-jaga pohon palem lain. Dong semua berdiri di muka kadera raja dengan domba anak. Lah dengan suara besar, dong bilang, katong puji-puji katong pung Allah yang duduk di kadera raja tu, dengan domba anak. Tagal dong suka si selamat par katong. Terus malaikat-malaikat semua berdiri ron kadera raja, 24 pemimpin dengan 4 makhluk itu. Lah dong tikang lutu di muka kadera raja tu. Lah somba Allah lah dan bilang, amin. Katong puji-puji dan angkat tinggi-tinggi katong pung Allah
terus-terus. Amin.
just neighbors, our blood is one. Children of generations, of every nation, His kingdom come. Don't let your heart be troubled. Hold your head up high, don't fear no evil. Fix your eyes on this one truth: God is madly in love with you. Take courage, hold on, be strong. Remember where our help comes from. Oh, 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 oh. Come on, sing with me, everybody. Here we go. Oh, 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 oh. Come on, sing Jesus. Here we go. Jesus, our redemption, our salvation is in His blood. Jesus, light of heaven, flame forever, His kingdom come. Don't let your heart be troubled. That's right. Hold your head up, don't fear no evil. Fix your eyes on this one truth: God is madly in love with you. Take courage, hold on, be strong. Remember where our help comes from. Oh, 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 oh. Now I don't know about you, but I know about me. I came to this place because I want to worship my Creator. I want to worship my God, and I know that things haven't been perfect. I know circumstances haven't been perfect, but our God is still good. He is still faithful. So I want to encourage you guys, no matter where you guys are, come on, let's get out of our seats and let's worship Him. Let the sound of praise raise. Come on, we raise a hallelujah. Here we go. Swing wild, all you heavens, let the praise go up as the walls come down. All creation, everything with breath, repeat the sound. All His children, clean hands, pure hearts, good grace, good God. His name is Jesus. Come on, I want to hear you guys sing it. Sing it with me. Here we go. Sing loud, all you heavens, let the praise go up as the walls come down. All creation, everything with breath, repeat the sound. All His children, clean hands, pure hearts, good grace, good God. His name is Jesus. Come on, let's sound of praise raise. Here we go, everybody. Sing loud, all you heavens, let the praise go up as
salvation is in his blood. Jesus, light of heaven, a friend forever, his kingdom come. Hal-hal yang sebenarnya sudah ada tetapi kita lupa untuk kembangkan. Diri kami dengan bahasa yang ada pada kami adalah sesuatu yang layak dipakai untuk ibadah. Pada akhirnya sadar bahwa kami kaya sebenarnya dalam pengenalan itu, tetapi sayangnya selama ini kami tidak kembangkan. Tapi pelatihan ini menolong kami, bahkan hentakan kaki pun adalah bunyi-bunyian yang berharga.
Kami selalu berpikir bahwa orang lain yang menolong kami untuk membangun masyarakat. Tapi teman-teman dari yayasan ini menolong kami tidak dengan apa yang ada pada kalian. Kalian bisa menjadi berkat bagi masyarakat. Dan bahasa-bahasa di Sumba ada sekitar 8-9 bahasa, tapi tidak banyak dari mereka yang ditulis. Semuanya lebih banyak bahasa lisan. Jadi bersama Yayasan Sulu Insan Lestari kami melakukan 3 partisipatif lokakarya ortografi untuk bahasa Kodi, bahasa Laboya, dan bahasa Wanukaka untuk standarisasi abjad. Sehingga ketiga bahasa ini sudah memiliki standarisasi ortografi. Dengan demikian mereka merasa percaya diri untuk melakukan penerjemahan Alkitab. Banyak sekali keluarga, sanak saudara, sesama orang Sumba yang tidak bisa berbahasa Indonesia. Dengan demikian, Gereja Kristen Sumba mendukung sekali penerjemahan Alkitab ke dalam bahasa-bahasa lokal yang ada di Pulau Sumba. Ida natul hawe dokge naranewe tabarada ita wal taata ke tadawe kada wal ulge katala lage tutge li egati. Untuk mempromosikan penerjemahan Alkitab, kami berpindah dari satu gereja ke gereja yang lain sehingga lebih banyak orang yang terlibat dan gereja terlibat penuh dalam proses penerjemahan Alkitab. Dengan demikian ketika Alkitab diluncurkan, maka akan bisa digunakan oleh semua orang karena mereka merasa bahwa ini merupakan hak milik mereka. Walima di jalan, walima di doku, makama tuba kamarapoke, daromu lamoringe.
sadness from wherever you've been. Come broken hearted, let rescue begin. Come find your mercy, oh sinner, come near. Earth has no sorrow that heaven can't heal. Earth has no sorrow that heaven can't heal. So lay down your burdens, lay down your shame. All who are broken, lift up your face. Oh, wanderer, come home. You're not too far. So lay down your hurt, lay down your heart. Come as you are. There's hope for the hopeless and all those who strayed. Come sit at the table, come taste the grace. There's rest for the weary, rest that endures. Earth has no sorrow that heaven can cure. Earth has no sorrow that heaven can cure. So lay down your burdens, lay down your shame. And all who are broken, lift up your face. Oh, wanderer, come home. You're not too far. So lay down your hurt, lay down your heart. Come as you are. Come as you are. Fall in His arms. Come as you are. There's joy for the morning. Oh, sinner, be still. Earth has no sorrow that heaven can't heal. Earth has no sorrow that heaven can't heal. So lay down your burdens, lay down your shame. And all who are broken, lift up your face. Oh, wanderer, come home. You're not too far. So lay down your hurt, lay down your heart. Come as you are. Come as you are. Come as you are. Come as you are. Terima kasih Tuhan atas karya penebusan-Mu untuk setiap kami semua. Sadarkan kami Tuhan senantiasa bahwa kami adalah milik-Mu. Kami tahu Tuhan saat ini kami ada di dalam dunia yang tidak menentu. Tapi kami bersyukur karena Roh Kudus-Mu yang menyertai kami senantiasa. Dan Allah yang kami sembah adalah Allah yang tidak berubah dahulu, sekarang, dan untuk selama-lamanya. Engkau yang selalu konstan, Engkau yang tidak pernah lalai, Engkau yang tidak pernah ingkar janji. Dan itulah yang menjadi landasan kami Tuhan. Terima kasih Bapa.
Thank you, Lord Jesus. Meski semua bangsa dan kerajaan runtuh, Tuhanlah Raja atas segalanya. Ku takkan goyah atas kebenaran. Dia Allahku, Bapa yang kekal. Dia yang awal dan yang akhir, berkuasa setiap zaman. Sebab tahtanya akan tetap berdiri. Segala kuasa kemuliaan, ku percaya namanya. Sebab Allahku, Bapa yang kekal. Meski malam gelap melampauiku, Dia bersamaku, menyertaiku. Kasih-Nya pasti, Dia mengenalku. Dia Allahku, Bapa yang kekal. Katakan, Dia yang awal, Dia yang awal dan yang akhir, berkuasa setiap zaman. Sebab tahtanya akan tetap berdiri. Segala kuasa kemuliaan, ku percaya namanya. Sebab Allahku, Bapa yang kekal. Oh, Kau yang kekal Tuhan. Sama-sama angkat hati kita, angkat suara kita, katakan. Meski ku tak tahu kan hari esok, ku kan menanti Sang Juru Selamat. Suatu hari kelak ku bersama Dia di hadapan Bapa yang kekal. Dia yang awal dan yang akhir, berkuasa setiap zaman. Sebab tahtanya akan tetap berdiri. Segala kuasa kemuliaan, ku percaya namanya. Sebab Allahku, Bapa yang kekal. Sebab Allahku, Bapa yang kekal. Kristus, Engkaulah batu karang kami yang teguh. Engkaulah landasan kami yang kuat, Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu kami percaya.
bersama-sama angkat suara kita. Dalam Kristus harapanku, Dialah terang kekuatanku, Yesus batu penjuruku, teguh dan tak tergoyahkan. Betapa besar kasih-Mu, ketakutan hukum sinar, penghiburku, Kau segalanya, dalam kasih-Mu ku teguh. Kristus menjadi manusia, Dialah kepenuhan Allah, pemberian kasih dan kebenaran, ditolak oleh umatnya, dan pada salib Dia mati, murka Allah ditanggungnya, setiap dosa dilimpahkan, kematian membuatku hidup. Oh, thank you Lord for the cross. Thank you for your love, Lord. Mari jemaat Tuhan angkat suaramu. Yesus mati, disalibkan, terang dunia dikorbankan, namun di hari yang mulia bangkitlah Dia dari maut, kemenanganlah miliknya, dosaku telah dikalahkan, ku miliknya, Dia milikku, oleh darahnya ku hidup. On Christ the solid rock I stand, all other ground is sinking sand, all other ground is sinking sand. On Christ the solid rock I stand, all other ground is sinking sand, all other ground is sinking sand. Ku tak takut atas maut, kuasa Kristus di dalamku, dari lahir sampai mati, Yesus memegang hidupku, tiada kuasa yang dapat memisahkanku dari Kristus, sampai di akhir hayatku, dalam kuasa-Nya ku hidup, sampai di akhir hayatku, dalam kuasa-Nya ku hidup, sampai di akhir hayatku, dalam kuasa-Nya ku hidup. Tiada kuasa yang dapat memisahkan kami dari kasih-Mu Tuhan. Apakah itu kesengsaraan, hal yang tidak pasti dalam dunia ini, sakit penyakit, maupun maut sekalipun. Kami bersama-sama dengan Engkau dan kami milik-Mu Tuhan. Bapa, di dalam situasi yang tidak menentu ini Tuhan, ajar kami sebagai gereja-Mu untuk berdiri teguh di dalam janji-Mu. Bukan melihat situasi yang ada di sekeliling kami Tuhan, tapi biarlah kami ingat bahwa janji-Mu ya dan amin, yang telah dimateraikan oleh darah-Mu
dan Roh Kudus-Mu yang ada di dalam kami. Kami berdoa Tuhan biar gereja-Mu bangkit dan Engkau sedang mempersiapkan mempelai wanita untuk disucikan, dikuduskan sehingga kami layak di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk setiap kami yang bisa mengikuti IDMC ini. Biarlah firman-Mu berbicara, menguatkan dan menegur dan mengukuhkan kami semua. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Perkenalkan, nama saya Rona Karasi, saya dari Yayasan Kaleb Yosua Palangkaraya. Yayasan Kaleb Yosua berdiri untuk melayani penerjemahan firman Tuhan ke dalam bahasa-bahasa daerah. Selain itu, kami juga menyediakan bahan ajar sekolah minggu dalam bahasa daerah dan juga bahan untuk pendalaman Alkitab dalam bahasa daerah juga. Kami melakukan pelayanan ini sebagai tubuh Kristus bekerjasama dengan lembaga-lembaga lainnya seperti gereja-gereja dan organisasi penerjemahan sejenis yang ada di Indonesia. Hari ini saya akan memperdengarkan satu kutipan dari Injil Matius yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Dayak Siang. Matius pasal 5 ayat 3 barah dapot ono barah. Kawan murid Yesus semperingu kahing hintang kopanda. Ikan yo kahing dunia, tapi amun kahing jarin boleh, aro mungkin tenguan mohoit kore. Kahing cioh aro beguna bat, maka kahing cioh temendere paru tonikca dulun. Ikan yo kopanda nyan dunia, sama isan kota nyan tungkul lungkuh coro korian tecuhuk. Atawa semperingu lampu. Amun oko durun cemontin lampu, are aro nutupe makantang. Sobalike are mandak lampu cio nyan ika cesomporonga inang ngopanda kokon durun nyan ponaropo. Aro gawime cepio semperengu kopanda. Jadi ikan sebulinguan ang cepio nyan tehimo durun, ina irolian kitoe, hintang nara mohotara cetamame nyan sorga. Kutipan dari Injil Matius ini memiliki cerita yang indah dalam pelayanan kami. Ada seorang laki-laki yang sudah berkeluarga bernama Marlen. Dia berasal dari suku Dayak Siang. Marlen beragama hanya untuk identitas saja. Gereja dan ibadah bukanlah hal yang disukainya. Bahkan, istri dan anak-anaknya pun dilarang, bahkan dimarahi jika ingin ibadah di gereja atau bersekutu dengan jemaat-jemaat lainnya. Jika mereka berangkat juga, dia berkata, beras tidak datang dari ibadah. Ke gereja tidak ada gunanya. Beras yang ada di rumah ini pun aku yang mengusahakannya. Singkat cerita, suatu hari Marlen mendengarkan kutipan ayat dari Matius tadi dalam bahasanya sendiri tentang menjadi terang. Kata terang di dalamnya mengganggu pikirannya siang dan malam, bahkan berhari-hari. Karena apa? Karena terang di sana bukan bicara tentang cahaya lampu, bukan cahaya matahari yang menerangi pada siang hari, namun berbicara tentang cara hidup yang benar yang terlihat dalam perbuatan baik yang dilakukan seseorang, di mana ketika orang lain melihatnya, mereka pun akan memuliakan Bapa di surga. Marlen tahu hidupnya tidak memiliki terang sama sekali. Oleh karenanya, dia mulai membaca firman Tuhan dalam bahasanya setiap hari, hingga suatu hari Marlen akhirnya meminta kepada pendeta untuk memberkati pernikahannya selayaknya pernikahan Kristen lainnya. Dia sama sekali tidak melakukannya ketika menikah dulu. Bersama dia dan istrinya, mereka membawa pasangan-pasangan lainnya yang ada di desa itu yang belum pernah diberkati pernikahannya di gereja, agar diberkati pada hari yang sama dengan dia dan istrinya. Sekarang, gereja dan ibadah adalah hal yang tidak mau dilewatinya. Hari Minggu dia mengharuskan seisi rumahnya beribadah karena dia tahu Tuhan Yesus adalah penyelamat hidup yang harus disembah dan dimuliakan. Sekarang Marlen adalah seorang yang sangat dihormati di desanya. Dia sudah pernah menjabat sebagai ketua jemaat yang sangat disegani karena perubahan hidupnya. Saudara-saudara, perubahan hidup seperti Marlen ini adalah visi kami dalam menerjemahkan Alkitab. Kami ingin melihat transformasi kehidupan melalui bahasa dan media yang paling dimengerti. Amanat agung Tuhan Yesus mendorong kami semua untuk melakukan misi ini hingga kemuliaannya nyata melalui suku-suku dan bahasa. Selamat merayakan Hari Kemerdekaan Negara kita Republik Indonesia tercinta. Salam sehat, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa.
bumi pun bersuka, bumi pun bersuka. Dia datang dalam terang, kegelapan pun sirna, umatnya bersujud mendengar suaranya. Besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib Tuhanku. Kemegahan raja dalam kemuliaan, bumi pun bersuka, bumi pun bersuka. Dia datang dalam terang, kegelapan pun sirna, umatnya bersujud mendengar suaranya. Besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib Tuhanku. Layak disembah Raja segala raja, hatiku bernyanyi, Kau besar. Layak disembah, Kau Raja segala raja, hatiku bernyanyi, Kau besar. Besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib Tuhanku. Besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib Tuhanku.
bersamamu Bapa. Lewat lebah malam, kau temani aku. Rohmu bekerja selalu untuk kebaikanku. Dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa, ku kan tenang bersamamu Bapa, ku kan tenang bersamamu Bapa. Hallelujah.
Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Apa yang ada di seluruh kolong langit adalah kepunyaan-Mu. Tuhan adalah Allah yang benar. Engkaulah Allah yang hidup dan Raja yang kekal. Bumi bergoncang karena murka-Mu, dan bangsa-bangsa tidak tahan akan geram-Mu. Karena itu ya Allah, kami umat-Mu berkumpul untuk menundukkan diri di hadapan-Mu. Berbelas kasihlah atas bangsa dan negeri kami yang berdosa ini. Semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan-Mu. Kami telah menghina Engkau dengan perbuatan-perbuatan kami yang jahat. Ya Allah, kiranya Engkau mengingat bahwa kami ini hanyalah debu. Nyatakanlah diri-Mu ya Tuhan kepada bangsa kami. Janganlah sembunyikan diri-Mu daripada kami ya Tuhan. Tanpa pengenalan akan Engkau, benarlah kami binasa. Ajarlah kami untuk takut akan Engkau. Berikanlah kami hikmat untuk mengenal dan berjalan di atas jalan-jalan-Mu. Ya Tuhan Allah, muliakanlah nama-Mu di atas bumi pertiwi ini, hingga tanah Nusantara penuh oleh kemuliaan-Mu, seperti air yang menutupi dasar laut. Singkapkanlah putra-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, satu-satunya nama di bawah kolong langit, yang olehnya kami dapat diselamatkan. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Selamatkanlah bangsa ini ya Allah dari murka dan geram-Mu. Dengarkanlah seruan kami dan perhatikanlah doa kami. Engkaulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan, dan kebenaran di bumi. Hanya padamu ya Allah kami berharap. Bukan kepada kami ya Tuhan, tetapi kepada nama-Mu lah beri kemuliaan, oleh karena kasih dan setia-Mu. When the night falls down and the hope fades out, I will look to You. When I can't control my emotions now, so You guide the way. I won't lose my faith, I won't lose Your grace. Let the darkness fade, You will light the way. We have overcome in this hopeless place. With this endless praise, You will light the way. Come on, church, let's sing this together. When the
pembebas kita. Hai saudara-saudara, kami berharap agar saudara menikmati konser online perdana Illuminations Indonesia pada hari ini. Betapa indahnya ketika saudara-saudari dalam Yesus Kristus bergabung bersama dalam sebuah persekutuan ekumene, mengesampingkan perbedaan, dan berdiri bersatu untuk memberitakan Injil dan menggenggam erat firman Tuhan. Illuminations hadir dengan kerinduan untuk memberikan firman Tuhan kepada setiap bahasa di dunia, dan terutama di Indonesia. Pekerjaan kita belum selesai. Jika Anda ingin berpartisipasi lebih lanjut dalam gerakan ini, ada 3 hal yang dapat Anda lakukan. Pertama, jangan ragu untuk menyebarkan berita tentang misi ini serta kebutuhan Alkitab di Indonesia kepada orang-orang di sekitarmu. Kedua, follow dan subscribe akun Instagram maupun YouTube kami agar Anda dapat mengetahui lebih dalam tentang pekerjaan penerjemahan Alkitab di Indonesia. Ketiga, hubungi kami di illuminations.id@gmail.com atau kirimkan pesan pribadi melalui Instagram untuk berpartisipasi lebih lanjut dan berkontribusi di Illuminations Indonesia. Sebagai penutup, saya mewakili rekan-rekan saya dari Illuminations Indonesia dan ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada gereja-gereja yang telah berpartisipasi, kepada para penerjemah Alkitab yang telah membantu mewujudkan acara ini, kepada para pemimpin ibadah, musisi dan relawan yang telah meluangkan waktu di luar kesibukan mereka untuk mempersembahkan lagu-lagu pujian dalam konser ini. Acara ini tidak akan terjadi tanpa kemurahan hati kalian. Dan juga kepada saudara-saudari Kristus yang di rumah.
Kami mengucapkan terima kasih telah menonton konser online pertama kami menjelang fajar di hari kemerdekaan yang istimewa ini. Kami harap acara ini dapat menjadi berkat dan mengingatkan Anda akan pekerjaan yang sangat mulia yang Tuhan lakukan di negeri tercinta, negeri kita Indonesia. Saya berdoa agar kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Sampai ketemu lagi, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Rahmat dan damai beserta kita semua.
Syukur untuk setiap rencanamu dan rancanganmu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu menjadi duta kerajaanmu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kami rindu melihat Indonesia pulih dari semua problema, hidup dalam jalan kebenaran-Mu, pancarkan terang kemuliaan-Mu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh